Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah jika kita sehat semua. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, doa mulai. Baik. Mohon dengan namanya, Ibu mengambil absen. Nabila Al-Katiri, Anju Hamina, Asria Kaplale, Intan Mayasari. Ya, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua hadir. Hari ini tanggal 14 ya, pertemuan kita yang ketiga. Nah, anak-anak, mohon perhatiannya. Coba rapikan fokus dulu untuk nyalakan semua videonya, jangan ya. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, Ibu akan memperlihatkan kalian gambar. Nah, pada gambar ini apakah yang kalian amati? Adakah yang bisa kalian tanggapi dari gambar yang Ibu perlihatkan? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Pada gambar ini terlihat seseorang yang sedang mengambil handphone milik orang lain dari belakang, yang dimana pemilik handphone ini tidak mengetahui hal tersebut. Jadi, pada gambar ini menunjukkan peristiwa tentang mencuri. Iya, mencuri merupakan salah satu perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan. Iya, benar. Berikan aplaus dulu. Ya, mencuri merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Jadi anak-anak, dari gambar tersebut, dari penjelasan singkat Ibu tadi, adakah yang bisa jelaskan bahwa apa sih pembelajaran kita hari ini terkait dengan hubungannya dengan gambar tersebut? Ada yang bisa jelaskan? Iya, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang larangan mencuri. Baik anak-anak sekalian, tujuan dari kita mempelajari materi larangan mencuri diantaranya yaitu: 1. Untuk siswa dapat mengetahui pengertian dan hukum dari perbuatan mencuri. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengetahui batas, nisab atau kadar dari larangan mencuri. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan hikmah dari larangan mencuri. Yang pertama, pengertian dan hukum. Nah, sesuai yang tadi sudah Ibu sebutkan, kalian juga sebutkan bahwa perbuatan mencuri merupakan perbuatan seseorang mengambil hak milik orang lain tanpa meminta izin kepada pemilik tersebut terlebih dahulu. Nah, itulah pengertian dari perbuatan mencuri. Nah, hukum dari perbuatan mencuri dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38, yaitu tentang bagaimana seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat dan sebagai hukuman dari Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Nah, itulah yang menjadi hukum atau dalil dari larangan mencuri, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38. Nah, berikutnya yaitu apa sih hukuman yang diberikan bagi orang yang mencuri? Di antaranya yaitu dalam dua imam bersepakat untuk hukuman bagi orang yang mencuri, yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i bersepakat bahwa ketika seseorang mencuri yang pertama kali, maka potonglah ke tangan kirinya.
ketika dia melakukan perbuatan yang kedua kali, perbuatan yang sama yaitu perbuatan mencuri, maka potonglah kaki kanannya. Dan ketika dia masih melakukan perbuatan mencuri yang ketiga kali, maka dipotonglah tangan kanannya. Nah, ketika seseorang itu masih terus-menerus melakukan perbuatan mencuri, maka diberikan hukuman sampai dia taubat. Nah, itulah hukuman yang disepakati dua imam tadi bagi pelaku mencuri. Nah, bisa dilihat bahwa pada gambar ini terlihat bahwa seseorang yang diborgol. Nah, apa maksud dari gambar ini? Gambar ini merupakan hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri. Nah, jika sesuai hukuman negara, maka seseorang akan diberikan hukuman dipenjarakan. Ketika sesuai hukum Islam tadi, maka dipancunglah tangan kanan atau dipancunglah tadi sesuai kesepakatan dua imam. Nah, itulah hukuman jika diikuti hukuman negara, maka diberikan borgol dan dimasukkan di dalam penjara. Tetapi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri bisa tidak diberikan hukuman dengan alasan seseorang itu dia diberi maaf oleh pemilik barang tersebut dan sebelumnya kasusnya belum dibawa kepada pengadilan, maka dia boleh tidak didapatkan hukuman karena sudah tadi diberikan maaf oleh si pemilik barang tersebut dan hukumannya atau kasusnya belum dibawa sampai kepada pengadilan. Itu hukuman bagi orang yang mencuri dan alasan untuk tidak diberikan hukuman bagi orang yang mencuri. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan terkait dengan pengertian dan hukuman? Ya, jika tidak ada kita lanjut ya.